Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslimah tentunya memimpikan untuk menjadi seorang wanita yang salihah. Karena wanita salihah adalah sebaik-baik kenikmatan dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia adalah kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang muslimah idealnya menjadi teladan dalam kebaikan, yang mana keberadaannya senantiasa menebarkan kebaikan. Orang lain yang berinteraksi dengannya merasa nyaman dan kehadirannya selalu dinantikan. Agar seorang muslimah menjadi teladan dalam kebaikan, maka ia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berikut ini akan kita bahas kewajiban bagi seorang muslimah yang telah ditetapkan di dalam agama Islam. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang pertama yang ditetapkan di dalam Islam bagi seorang muslimah adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Tauhid merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, dan syirik merupakan kemaksiatan terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, hal tadri haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah atas hambanya dan apakah hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Qultu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Kata Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna haqqallahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Adapun hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Kemudian kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban seorang muslimah kepada kedua orang tuanya. Kewajiban muslimah kepada kedua orang tuanya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti adalah mencurahkan kebaikan dan menahan gangguan sekuatnya. Sehingga yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua adalah bagaimana seorang muslimah dia dapat memberikan kebaikan untuk menyenangkan kedua orang tuanya dan berupaya sekuat tenaga untuk tidak menyakiti perasaan orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah
kepada kedua orang tua. Seorang muslimah harus berbakti kepada kedua orang tuanya, karena keduanya telah berjasa besar dalam melahirkan, membesarkan, dan mendidik, yang jasa besar tersebut tidak akan mampu untuk dibalasnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu." Kata Rasulullah SAW, seorang anak tidak akan mampu membalas sepenuhnya jasa baik orang tuanya, kecuali ia dapati orang tuanya dalam kondisi sebagai hamba sahaya, kemudian ia membelinya lalu memerdekakan orang tuanya. Maka seorang muslimah harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah kewajiban seorang muslimah kepada saudaranya. Kewajiban seorang muslimah kepada saudara-saudarinya adalah menghormati saudaranya yang lebih tua usianya dan menyayangi saudaranya yang lebih kecil usianya. Ketika seorang muslimah ini punya kakak, maka dia harus dihormati. Ketika dia punya adik, maka harus disayangi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarfa kabirana." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil dan tidak mengetahui penghormatan kepada orang yang lebih tua usianya. Kemudian yang keempat, kewajiban seorang muslimah kepada teman sebayanya. Yang pertama adalah bersikap ramah. Seorang muslimah hendaknya bersikap ramah ketika bertemu dengan muslimah yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan apapun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Yang kedua adalah dia berusaha membantu teman yang membutuhkan. Seorang muslimah yang bersedia membantu saudarinya yang lainnya yang memerlukan bantuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya ketika ia ditimpa kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang hamba selama ia mau membantu saudaranya. Kemudian yang berikutnya adalah berusaha untuk tidak mengganggu temannya. Hendaknya seorang muslimah berusaha kehadirannya tidak mengganggu orang lain, baik itu gangguan berupa ucapan maupun gangguan berupa perbuatan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ia mengatakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ayyul muslimina khairun?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim seperti apakah yang baik itu? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim yang baik adalah muslim yang berupaya agar muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muslimah tidak boleh merepotkan muslimah yang lainnya. Kemudian kewajiban yang kelima adalah kewajiban seorang muslimah kepada kerabatnya. Kewajiban seorang muslimah kepada kerabatnya adalah menyambung hubungan silaturahmi, hubungan kekerabatan. Dan seorang muslimah yang menyambung hubungan silaturahmi, maka akan dilapangkan rizkinya, akan dipanjangkan usianya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang dilapangkan rizkinya dan dia suka dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Dia kunjungi kerabatnya, dia telepon kerabatnya, dan dia berusaha menyambung hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Kemudian yang keenam, kewajiban muslimah kepada suaminya. Di antara kewajiban muslimah kepada suaminya adalah mentaati perintah suami di dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara kebaikan. Karena seorang muslimah yang taat kepada suaminya di dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan, akan mengantarkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha
udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang wanita yang dia melakukan salat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatannya, wa ata'at zaujah, dan dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan pada hari kiamat kelak, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Seorang muslimah juga tidak boleh menyakiti hati suaminya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, adalah kewajiban seorang muslimah kepada mertuanya. Hendaknya dia berbuat baik kepada mertuanya, kepada orang tua suaminya, agar ia pun dicintai oleh suaminya dan hubungan antara dia dengan mertuanya tetap baik. Yang kedelapan adalah kewajiban seorang muslimah kepada anak-anaknya. Di antara kewajiban muslimah kepada anaknya adalah mendidik dan mengajarkan adab kepada mereka. Seorang muslimah memiliki andil besar dalam pendidikan anak-anaknya, khususnya ketika berada di rumah. Seorang muslimah yang ingin menyelamatkan anak-anaknya dari jurang neraka, maka dia harus mengajarkan ilmu agama dan adab kepada anak-anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Addibuhum wa allimuhum." Caranya adalah dengan mengajarkan adab kepada mereka, mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Yang kesembilan, kewajiban seorang muslimah kepada tetangganya. Kewajibannya adalah dia harus berinteraksi dengan baik dengan tetangganya, karena itu akan menjadikan bahagia tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min sa'adatil mar'i al-jarus salih wal markabul hani wal maskanul wasi'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 hal yang menjadikan kebahagiaan seorang muslim ketika di dunia. Yang pertama adalah tetangga yang baik, yang kedua adalah kendaraan yang nyaman, dan yang ketiga adalah tempat tinggal yang luas. Dan dia tidak boleh mengganggu tetangganya. Dia berusaha untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu tetangganya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan imannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman dengan sempurna. Demi Allah tidak beriman dengan sempurna. Demi Allah tidak beriman dengan sempurna. Qila, wa man ya Rasulullah? Dikatakan kepada Rasulullah, siapa itu orang yang tidak beriman dengan sempurna, wahai Rasulullah? Qala, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Itu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kemudian yang terakhir, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban seorang muslimah kepada tamunya. Seorang muslimah hendaknya menjamu dan memuliakan orang-orang yang bertamu ke rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia ganggu tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Inilah sahabat kreatif yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ini menginspirasi kita semuanya untuk menjadi orang yang lebih baik. Ketika kalian adalah seorang muslimah, maka jadilah muslimah yang salihah, yang teladan, yaitu dengan melakukan berbagai kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan di dalam agama Islam. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat, kita diberikan kemudahan dalam memahaminya, dan diberikan kemudahan pula di dalam mengamalkannya. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.